Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik Yao. Di channel ini akan membahas alur K-drama dan film Bollywood atau film India. Setelah para pemain gagal untuk menghancurkan permainan, para Pink Guard mulai menembaki. Player 246 yang bernama Gyeon Seok memohon ampun agar tidak dibunuh. 제발 살려주세요. Untung saja ia ditembak di bagian perut, dan yang menembaknya adalah No Eul, dan ia diminta untuk menutup mata. Kalau mau selamat. Karena Gyeon Seok belum meninggoy. Makanya oleh oknum penjual organ petinya diberi tanda, lalu No Eul meminta A untuk ikut ke tempat penjualan organ. Pink Guard membawa satu kotak peti mati masuk ke tempat istirahat para pemain. Pemain yang kepo langsung melihat ke arah Pink Guard. Pemain yang kepo mulai mendekati peti tersebut. Lalu pria cantik yang ternyata sesar marinir yang bernama Hyunju membuka peti tersebut. Dan di dalamnya ternyata adalah Gi-hun. Ternyata di peti tersebut adalah Gi-hun si Daeho langsung ketakutan. Adegan berpindah ke Jun Ho CS yang sedang bingung mencari temannya yang jatuh dari kapal. Woo Seok curiga terhadap Kapten Park karena ia dengar kemarin ada keributan. Setelah berdebat, akhirnya kita panggil aja Pak Jae, meminta untuk berhenti mencari orang hilang karena dikejar deadline mencari pulau. Akhirnya mereka segera pergi untuk mencari drone baru. Adegan pindah. Gi-hun akhirnya terbangun dan berdiri. Lalu ia bertanya kepada Hyunju. Bagaimana keadaan yang lain? Hyunju hanya diam. Dan Hyunju bertanya bagaimana dengan Jung Bae. Gi-hun diam, lalu bersedih. Daeho merasa ketakutan karena dirinya yang gak berani mengirim amunisi membuat rencana gagal. Pink Guard datang untuk memberitahukan total uang yang mereka dapatkan. Dan meminta pemain untuk memilih, mau melanjutkan atau tidak. Gi-hun yang sedang stres maju dan mengamuk kepada Pink Guard dan bertanya, kenapa membiarkan dia hidup? Kapten Park yang menelepon frontman untuk mengabari bahwa mereka sedang di pelabuhan untuk mengambil drone dan frontman meminta Kapten Park untuk tidak datang sebelum permainan selesai. Jika keadaan memburuk, frontman meminta untuk membunuh mereka SM Wua. Kembali ke arena permainan. Pink Guard meminta mereka semua untuk memilih mau lanjut atau tidak. Pink Guard meminta nomor terakhir untuk maju, yaitu nomor 456. Gi-hun, yang diborgol hanya diam putus asa, sehingga membuat Gi-hun tidak dihitung di pemilihan. Selanjutnya pemain 449 dipanggil untuk memilih di belakang. Para pemain lain mendesaknya, akhirnya ia memilih untuk lanjut. Adegan berpindah ke Noeul dan satu Pink Guard. Kita panggil aja Joko. Joko dengan sok asik. Bertanya, tanya tentang No Eul. Bagaimana ia bisa menembak? No Eul meminta untuk cepat ke ruang kerja dan akan menceritakan berdua nanti. Kembali ke ruang permainan, si kakek tua player 100 bilang ke Gi-hun dan mengejeknya bilang bahwa Gi-hun mengadakan pemberontakan untuk membunuh semua. Lalu si dukun menghampiri Gi-hun dan bilang bahwa ia ke sana. Karena roh pemberontak, si dukun banyak omong itu akhirnya diceke kayak es ceke oleh Gi-hun. Adegan berpindah ke ruang bedah Joko, mengajak No Eul masuk. Dan di sana ada dua Pink Guard dan satu dokter bedah. No Eul segera menghabisi orang-orang di sana. Ia ingin membunuh Joko dan menembak lantai. Karena Joko mau ambil pistol. Saat mau menembak, ia menjawab pertanyaan Joko gimana dia bisa menembak. Dan pergi dari Korea Utara. Karena dia membunuh pemimpinnya di kepala. Setelah membunuh semua, ia menyisakan satu dokter bedah agar menyelamatkan Gyeong Seok. Dokter bilang kalau Gyeong Seok butuh banyak darah, dan akhirnya No Eul memberi darahnya. Kembali ke ruang permainan para pemain, sedang mengantri mengambil ubi yang nikmat dengan air putih. Player 149
atau nenek Geumja bersama anaknya menghampiri Gihun dan memberikan satu ubinya sambil menyemangati Gihun. Hyunju datang dan meminta maaf, tetapi anak nenek Geumja mengompori Gihun mereka gagal. Karena Daeho, Gihun pun menatap Daeho dengan mata yang ingin membunuh. Adegan berpindah. Junho yang sedang mencoret pulau. Lalu Wo Seok mengetuk pintu dan berkata kepada Junho bahwa ada yang aneh dengan Kapten Park. Si Junho karena ditolong oleh Kapten Park, merasa nggak percaya dengan perkataan Wo On Sok, malah menyuruh Wo Sok agar tidak banyak minum. Kembali ke arena permainan, para pemain berjalan menuju tangga. Dan di sana tergantung para pemain yang memberontak. Gihun yang melihat itu merasa sangat marah kepada Daeho. Mereka masuk ke arena permainan, yaitu permainan petak umpet di sana. Terdapat bola berwarna merah dan biru. Warna merah berarti harus membunuh warna biru, sedangkan warna biru harus lari dan bersembunyi sampai menemukan pintu keluar. Semuanya akhirnya mendapatkan bola, dan Gihun mendapatkan bola terakhir. Tim biru diberi kunci untuk membuka semua pintu, sedangkan tim merah diberi pisau. Mereka boleh bertukar dengan tim lain. Adegan berpindah, Junho bersiap dengan timnya, pergi naik kapal. Wo Seok tidak bisa ikut karena ia ingin mencari siapa itu Pak Park dan mengajak satu temannya untuk mencari tahu tentang Pak Park. Myunggi mendekati Junhee untuk bertukar karena Junhee yang sedang hamil tidak bisa berlari. Dan akhirnya Junhee setuju karena si Myunggi mau melindungi Junhee dan bayinya, lalu anak nenek Eumja meminta bertukar dengan emaknya. Si Daeho menghampiri Gihun dan marah-marah bilang semuanya salah Gihun. Lalu Ping Giat menghampiri dan membawa Daeho. Permainan dimulai. Nenek Geumja bilang ke anaknya untuk fokus ke dirinya sendiri. Karena dia juga membawa senjata di sanggulnya. Juga tim biru masuk ke arena. Temannya Thanos meminta Myunggi untuk bekerja sama agar lebih mudah. Myunggi akhirnya menyetujuinya. Karena dia ingin melindungi Junhee, lalu tim merah masuk ke arena. Akhirnya Geon Seok bangun dan No Eul membunuh dokter. Lalu dia memakai topengnya agar tidak diketahui Geon Seok. Permainan dimulai, para pemain mulai melakukan tugasnya. Temannya Thanos, kita panggil aja Roni, malah memakan Narkoboy, biar dia berani. Gihun yang mempunyai dendam kesumat kepada Daeho hanya fokus ke Daeho dan membiarkan yang lain hidup. Hyunju bersama nenek Geumja dan Junhee mulai bersembunyi. Hyunju memberitahu mereka bahwa setiap pintu kuncinya berbeda, tetapi mereka mempunyai semua kunci. Myunggi dan Roni dengan brutal mencari korban. Saat menemukan korban, Myunggi bilang untuk menusuk secara bersamaan. Ternyata kalungnya si Thanos yang dibawa Roni terjatuh dan akhirnya dibawa Minsu. Hyunju, nenek Geumja, dan Junhee berlari. Karena ketahuan dengan tim merah saat berlari Junhee terjatuh, tim merah menemukan mereka dan akhirnya Hyunju bertengkar dan membunuh tim merah, lalu mencari tempat aman. Myunggi dan Roni akhirnya menemukan korban kedua, dan akhirnya mereka lanjut ke babak selanjutnya. Junhee mendengar itu dan bilang ke Hyunju dan nenek Geumja bahwa temannya akan datang. Myunggi bergegas untuk mencari Junhee dan si Roni ngomporin Myunggi untuk membunuh semua tim biru. Gihun masih mencari-cari di mana Daeho berada. Daeho yang dikejar player merah segera berlari dan mengalahkan player merah tersebut, lalu mengambil pisau milik player merah. Hyunju, Geumja, dan Junhee masuk ke ruangan. Lalu ketuban Junhee pecah, kemudian nenek Geumja
yang menjadi bidan dadakan, membantu Junhee untuk melahirkan sang bayi. Hyunju diminta si nenek untuk memegang tangan Junhee. Si dukun yang dari awal sok tahu ngajak orang lain nunjukin jalan, itu aja malah menemukan ruang di mana Myunggi dan Roni ada akhirnya pengikut si dukun dibunuh. Gi-hun yang mencari-cari si Daeho akhirnya bertemu dengan si dukun. Lalu dukun itu mengompori si Gi-hun untuk membunuh Daeho dan tidak membunuhnya. Karena ia tadi bertabrakan dengan Daeho. Dukun bilang kaki Daeho terluka. Si dukun akhirnya menemukan pintu keluar, tetapi ia cuma punya satu kunci. Si kakek tua bertemu dengan Myunggi dan si Roni yang sedang nge-fly, lalu si kakek berpura-pura meninggoy saat didatangi Roni. Setelah Myunggi dan Roni pergi, si dukun datang mau mengambil kunci di leher si kakek. Tapi kakek tua terbangun dan ikut dengan si dukun yang tahu pintu keluar. Akhirnya, anaknya si Junhee lahir seorang putri. Lalu ada player merah yang masuk. Hyunju menyerang. Tetapi kaki Hyunju diserang oleh player merah. Tetapi karena Hyunju adalah mantan sersan marinir yang sudah Pro-Max, akhirnya ia mengalahkan player merah. Saat membalikan badan terbiasa, ia menemukan pintu keluar. Karena si Hyunju ini baik dan gak egois, ia tidak langsung keluar, melainkan mencari nenek, Junhee, dan bayinya. Tetapi saat mau mengajak, si brengsek Myunggi datang dan menusuk Hyunju. Lalu saat Hyunju terjatuh, ia melihat Junhee dan bayinya yang sedang menangis. Karena si Roni datang, Myunggi mengajak si Roni untuk pergi agar Junhee dan si nenek tidak dibunuh. Nenek yang sedih akhirnya menutup mata Hyunju. Kasian banget si Hyunju. Si kakek tua dengan si dukun akhirnya sampai. Tetapi si kakek tua dengan egoisnya mendorong si dukun dan mengambil satu kunci, lalu ditutup. Si dukun ngamuk. Tetapi Minsu datang dengan keadaan mabok parah. Ia bertanya, bagaimana menemukan Semi, dan meminta tolong karena si dukun banyak omong dan tiba-tiba ngebuat si Minsu emosi. Akhirnya Minsu menghabisi dukun itu. Gi-hun yang dari tadi nyari si Daeho akhirnya menemukannya, lalu menyerang Daeho. Daeho yang ketakutan bilang, sebenarnya dia bukan anggota marinir dan tidak bisa memakai senjata, dia hanya pura-pura biar dianggap kuat. Saat Gi-hun mau menyerang, ternyata si Daeho membawa senjata dan membalas menyerang Gi-hun sampai Gi-hun mundur, kemudian menyalahkan Gi-hun. Gi-hun yang emosi memukul Daeho. Tetapi si Daeho bisa kabur. Gi-hun segera mengejarnya. Akhirnya Gi-hun menemukan Daeho dan berantem. Cekek-cekekan. Tetapi Gi-hun yang udah emosi berat langsung menghajar Daeho dan menjatuhkan Daeho, lalu mencekeknya kayak es cekek Gi-hun. Dan akhirnya si Daeho meninggoy. Si nenek dan Junhee mencari pintu keluar dengan mengikuti darah. Akhirnya mereka menemukannya dan membukanya. Saat mau membuka, ternyata anak nenek datang. Anak nenek belum membunuh satu orang pun dan ingin membunuh Junhee dan bayinya. Tetapi nenek Geumja melarang dan biar membunuh dirinya saja. Tapi karena si Yongsik ini berbakti, dia nggak mau membunuh ibunya. Saat dia mau menusuk Junhee dan anaknya, nenek Geumja menusuk anaknya sendiri dengan senjata yang dia bawa. Permainan berakhir saat Gi-hun mau bundir menggunakan pisau yang ia bawa. Pisau tersebut ditembak oleh Pink-guard. Anaknya si nenek meminta maaf ke ibunya. Karena ia gagal dalam permainan, ia ditembak oleh Pink-guard. Makasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, atau share video ke teman kalian.